Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firana Fadila. Saya dari kelas R18B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian pasar, segmentasi pasar, dan juga bentuk-bentuk pasar. Pengertian pasar. Dalam buku Pengantar Bisnis tahun 2006, karya Muhammad Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan pembayaran yang sah, yaitu uang. 2. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari segmentasi pasar itu adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitik beratkan kepada pembeli yang meminat tinggi untuk membeli. Selain itu, segmentasi dilakukan untuk menghubungkan antara kebutuhan dengan tindakan. Contohnya, ada perusahaan alat tulis yang menyasar konsumen pelajar, dan ada perusahaan alat tulis yang mempunyai segmen pasar untuk keperluan kantor. Tentu saja segmentasinya untuk pemasaran alat tulis kantor dan pelajar sangat berbeda. Meskipun produk yang dihasilkan serupa, tergantung dengan strategi perusahaan masing-masing yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya kita berdasarkan bentuknya. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan-perusahaan individu yang di dalamnya. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah jumlah penjual dan pembeli masing-masing banyak, dan mereka masing-masing bertindak sebagai penerima harga. Dan yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Yang ketiga, adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha atau pasar barang yang bersangkutan. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri, yaitu hanya satu penjual. Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik. Output yang dijual monopolis ada halangan atau baik alami ataupun buatan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya adalah di pasar terdapat cukup banyak penjual dan juga pembeli. Produk yang dihasilkan produsen heterogen, terdapat kebebasan bagi perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar dalam batas-batas tertentu. Produsen dapat mempengaruhi harga dan diperlukan promosi untuk memperluas pasar. Pasar yang keempat yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar terdiri dari beberapa produsen saja. Namun ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari 2 perusahaan saja yang dinamakan duopoli menurut Sukirno tahun 2000. Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri. Sebagian perusahaan menghasilkan barang yang sangat bersamaan, tetapi ada pula perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Nah, yang kelima yaitu pasar tradisional. Menurut Laksono, yang dimaksud sebagai pasar tradisional itu adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha pedagang kecil berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola pedagang kecil menengah swadaya masyarakat, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Nah, itulah 5 bentuk pasar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalah kata yang saya buat, harap maklum dan terima kasih.